Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benedikta Lita Indriani dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi fisika mengenai suhu dan perpindahan kalor. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah. Skala termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda. Terdapat 4 skala umum yang digunakan untuk termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Konversi antar 4 skala tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut. Skala Celsius dan Fahrenheit umum digunakan pada pengukuran suhu di kehidupan sehari-hari. Sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional adalah skala Kelvin. Perhitungan kalor perubahan zat. Kalor dapat berakibat pada perubahan suhu atau wujud suatu zat. Penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah zat padat menjadi cair atau zat cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor akan menurunkan suhu dan dapat mengubah zat cair menjadi padat atau zat gas menjadi zat cair. Kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dapat dihitung dengan rumus berikut, di mana Q adalah banyak kalor, M adalah massa benda, C adalah jenis, dan Celsius adalah perubahan suhu. Apabila benda mengalami perubahan wujud, maka jumlah energi yang digunakan tersebut dihitung dengan rumus M kali L, di mana L adalah kalor jenis perubahan wujud zat, satuan ukur kalor adalah kalori, di mana 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori disetarakan dengan 4,2 joule. Perpindahan panas. Perpindahan panas dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya. 3 jenis perpindahan panas tersebut adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Contoh konduksi adalah rambatan panas pada material logam seperti besi, kawat, dan aluminium. Pada level molekuler, konduksi terjadi karena adanya tubrukan antara molekul berkecepatan lebih tinggi dengan molekul berkecepatan lebih rendah. Hal ini menghasilkan peningkatan energi kinetik molekuler yang selanjutnya meningkatkan suhu. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat, perantara, atau medium. Contoh dari konveksi adalah pendinginan ruangan dengan AC dan pemanasan air. Pada level molekuler, peningkatan suhu akan berpengaruh pada peningkatan volume dan juga kecepatan medium. Medium yang lebih renggang akan bergerak ke bawah dan medium yang rapat bergerak ke atas. Medium yang lebih renggang adalah medium yang bersuhu lebih rendah. Sebaliknya, medium lebih rapat berarti suhu lebih tinggi. Pergerakan antar medium inilah yang mengakibatkan perpindahan panas. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Panas ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Pada level molekuler, radiasi panas terjadi karena pergerakan acak momentum dan atom akibat radiasi elektromagnetik. Setiap benda akan mengeluarkan radiasi termal, bergantung dari panas yang dimiliki. Semakin panas objek tersebut, maka semakin besar radiasinya. Salah satu contoh radiasi panas adalah perpindahan energi panas dari matahari ke bumi dan benda-benda antariksa lainnya. Ketiga jenis perpindahan panas tersebut dapat terjadi sekaligus pada suatu proses pemanasan. Contohnya adalah proses memanaskan panci berisi air di atas kompor seperti pada gambar berikut. Rambatan panas api dari kompor ke panci adalah proses radiasi. Kemudian air yang panas di bagian bawah panci akan bergerak ke atas bertukar posisi dengan air di bagian atas menghasilkan transfer panas melalui konveksi. Dan panas yang terdapat di pemegang panci yang terbuat dari logam dapat dihantarkan ke tangan melalui proses konduksi. Asas Black.
Asas Black adalah hukum yang menyatakan bahwa untuk semua pertukaran energi panas atau kalor, maka kalor yang diterima materi bersuhu lebih rendah akan sama besar dengan kalor yang dilepas oleh materi bersuhu lebih tinggi. Secara matematis, asas Black dinyatakan sebagai berikut. Jika terdapat dua materi dengan suhu berbeda dicampurkan menjadi satu, asas Black dapat digunakan untuk mengetahui suhu akhir campuran. Penerapannya secara matematis adalah sebagai berikut. Keterangan M1 adalah massa materi bersuhu lebih tinggi, C1 adalah kalor jenis materi bersuhu lebih tinggi, T1 adalah suhu materi bersuhu lebih tinggi, M2 adalah massa materi bersuhu lebih rendah, C2 adalah kalor jenis materi bersuhu lebih rendah, T2 adalah suhu materi bersuhu lebih rendah, Tm adalah suhu akhir campuran. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.